Sebenarnya musuh kita yang paling kuat itu diri kita sendiri. Nafsu kita, hasrat kita, ego kita, ambisi kita. Ini kan musuh yang kuat. Banyak orang hidupnya susah bukan karena orang lain tapi karena dirinya sendiri. Maka orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah orang yang kuat. Lebih dari sekedar kuat, tapi dialah orang yang perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dari prinsip-prinsip kepemimpinan yang pertama. Jadi prinsip ini yang kita ambil dari kitab Tao Te Ching tadi. Kita ambil hal-hal yang urgent dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memahami orang lain berarti pandai, memahami dirimu sendiri berarti bijaksana. Menguasai orang lain berarti kuat, menguasai diri sendiri berarti perkasa, hebat. Jadi Lao Tzu mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu dia harus pandai, harus bijaksana, harus kuat, harus perkasa. Karena kita memimpin, kita punya yang dipimpin, berarti kita juga harus memahami yang kita pimpin. Memahami yang kita pimpin ini penting. Orang yang bisa paham yang dia pimpin, berarti memahami orang lain itu orang pandai. Maka pemimpin harus seorang yang pandai, ngerti terhadap ihwal yang dipimpin. Tapi jauh lebih penting lagi memahami diri kita sendiri, sang pemimpin. Orang yang memahami dirinya sendiri adalah orang yang bijaksana. Ini saya tidak perlu ngulang-ulang penjelasannya. Hampir di setiap sesi ngaji selalu saja ada tuntutan untuk memahami diri sendiri. Karena memang orang yang paham dengan dirinya adalah orang yang mampu hidup dengan bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus santai, kapan harus berambisi, dan seterusnya. Ini hanya kita tahu kalau kita paham diri kita sendiri. Menguasai orang lain berarti kita kuat, tapi menguasai diri sendiri berarti kita hebat. Ini juga jadi pengingat kita. Ya, kita ini punya kekuasaan atas yang kita pimpin. Itu menunjukkan paling tidak kita punya power, kita punya otoritas. Kita tergolong orang yang kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi apa? Yang menguasai dirinya sendiri. Banyak cerita, banyak uraian yang menunjukkan bahwa sebenarnya musuh kita yang paling kuat itu diri kita sendiri. Nafsu kita, hasrat kita, ego kita, ambisi kita. Ini kan musuh yang kuat. Banyak orang hidupnya susah bukan karena orang lain tapi karena dirinya sendiri. Maka orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah orang yang kuat. Lebih dari sekedar kuat, tapi dialah orang yang perkasa. Jadi pemimpin harus memahami orang lain, tapi lebih penting lagi memahami dirinya sendiri. Dia harus pandai sekaligus bijaksana. Pemimpin dia harus menguasai yang dia pimpin, tapi sekaligus dia harus mampu menguasai dirinya sendiri. Dia harus kuat sekaligus perkasa. Ini prinsip pertama. Sebelum kita bisa menguasai diri kita sendiri, agak sulit kita bisa menguasai orang lain. Sebelum kita bisa memahami diri kita sendiri, agak sulit kita memahami orang lain. Karena tetap
pijakan awal semua aktivitas kita, apakah aktivitas fisik, aktivitas pikiran, maupun aktivitas mental itu ya diri kita sendiri. Kalau kita tidak paham diri kita, ya tidak mungkin kita bisa paham orang lain. Kalau kita tidak bisa mimpin diri kita, ya agak sulit kita mimpin orang lain. Maka seorang pemimpin dasarnya ya dia harus mampu memimpin dirinya sendiri dulu. Baru dia mimpin yang lain. Ini prinsip pertama yang bisa kita teladani dari ajarannya Lao Tzu untuk kita semua. Ya meskipun judulnya pemimpin, kan sudah kita jelaskan minggu lalu siapa sih di antara kita yang bukan pemimpin. Kita semua paling tidak memimpin hidup kita di konteks hidup kita sendiri-sendiri. Jadi yang pertama itu kenali diri, kuasai diri, pimpin diri sendiri dulu. Yang benar, baru mimpin yang lain. Yang kedua, perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena akan menjadi takdirmu. Ini pernah kita sampaikan dulu, mungkin di sesi Taoisme. Jadi ini penting buat seorang pemimpin. Ya pemimpin pastinya harus pertama-tama membereskan pikirannya. Pikirannya harus tertib, maka syaratnya pemimpin yang pertama itu pinter. Untuk teman-teman ya mungkin banyak dalam hidupnya terlibat dengan dunia kepemimpinan formal maupun non-formal. Perhatikan syarat pertama pemimpin harus pinter. Jadi cerdas. Maka perhatikan pikiran. Kalian yang memimpin juga harus latihan berpikir yang jernih, yang benar. Makanya Plato itu lebih merekomendasi raja yang filosof. Jadi pemimpin yang sekaligus ahli filsafat. Kenapa? Kalau orang ini ahli filsafat, dia bisa berpikir benar. Apa sih gunanya berpikir benar itu? Berpikir benar itu sumbernya kualitas hidup. Sumbernya segala situasi yang kita hadapi dalam hidup. Kalau menurut Lao Tzu, perhatikan pikiranmu. Awalnya kan berarti pikiran. Kenapa? Karena pikiran akan menjadi kata-kata. Pemimpin itu kan yang mengarahkan, yang nuntun, yang dia pimpin. Diawali dari berpikir kan biasanya diungkapkan lewat kata-kata. Kalau pikirannya sudah rusak, pikirannya tidak jernih, pikirannya tendensius, tidak objektif, ya nanti akan menjelma jadi kata-kata yang mengarahkan pada ketidakjernihan, mengarahkan kepada kekacauan, mengarahkan kepada kerumitan, kesulitan hidup. Jadi jernihkan pikiranmu, perhatikan pikiranmu, karena dari situ nanti akan muncul kata-kata. Kalau pikiran kita isinya jorok-jorok, ya ngomongnya tidak jauh-jauh dari itu. Kalau pikiran kita isinya jernih-jernih, ya ngomongnya juga akan jernih-jernih. Perhatikan pikiran. Makanya saya sering pesan teman-teman, ayo input pikiran kita diperbaiki. Hati-hati dengan yang kita masukkan ke kepala. Karena dari situ menjelma kata-kata. Kenapa sih Pak? Kok harus kita memperhatikan pikiran yang menjelma jadi kata-kata? Karena dari kata-kata itulah akan lahir tindakan. Apalagi kita yang pemimpin. Apa yang kita katakan, itu nanti yang akan dijalankan oleh yang kita pimpin. Begitu kita bicara, yaitu yang dipedomani sebagai patokan bertindak oleh orang-orang yang kita pimpin. Maka perhatikan pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan kata-kata, dan dari kata-kata jadi tindakan. Terus
Kenapa kalau dia sudah jadi tindakan? Tindakan yang asal atas petunjuk seorang pemimpin itu kan lama-lama akan jadi kebiasaan. Dia jadi norma. Pemimpinnya menyuruh upacara tiap hari Senin, ya terjadilah nanti kebiasaan upacara. Loh, kalau pemimpinnya misalnya nyuruh yang jelek, bisa dibayangkan lahir tindakan yang jelek, terus lama-lama menjadi kebiasaan yang jelek. Dari pikiran yang jelek, lahir kata-kata yang jelek, menjelma jadi tindakan yang jelek, dan lama-lama jadi kebiasaan yang jelek. Terus kenapa kalau dia jadi kebiasaan yang jelek? Loh, kebiasaan yang jelek akan melahirkan karakter yang jelek. Anak-anak kita itu kalau dibiasakan yang jelek-jelek, ya kejelekan akan jadi karakternya. Misalnya dibiasakan sudahlah sehari tidak usah mandi, itu kan kebiasaan jelek. Makan tidak usah cuci tangan, kemana-mana misalnya sesuka-suka hatimu saja, nggak usah mikir. Loh, kalau dibiasakan kayak gini kan nanti karakternya juga tumbuh seperti itu. Dia akan jadi karakter, kalau bahasa agama akhlaknya akan terbentuk begitu. Kalau tidak kita disiplinkan dengan perbuatan-perbuatan cinta kebersihan misalnya, akan tumbuh watak yang anti kebersihan. Kalau tidak kita biasakan dengan hidupnya yang tertib, rapi, ya dia akan lahir karakter yang tidak tertib, tidak rapi. Jadi dari tindakan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncul karakter. Jadi manusia itu dia terbentuk oleh kebiasaan hidupnya. Sering saya ilustrasikan kan, kalau orang itu terbiasa bohong, ya bohong itu akan jadi karakternya. Orang yang terbiasa jujur, jujur akan jadi karakternya. Kalau bahasanya hadis kan, barang siapa yang jujur kemudian membiasakan jujur, ya dia nanti akan jadi orang yang berkarakter jujur atau siddiq. Barang siapa yang bohong dan membiasakan bohong akan lahir karakter pembohong atau kadzab. Jadi dari pikiran lahir kata-kata, dari kata-kata lahir tindakan, dari tindakan lahir kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, dia akan jadi karakter. Dulu orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah. Nah, kok sekarang rasanya beda, Pak? Kok rasanya sekarang banyak orang kok mudah marah, sudah tidak ramah lagi. Mungkin kebiasaan kita yang berubah sehingga karakter kita berubah. Kok bisa Pak kebiasaan berubah? Ya mungkin karena yang kita lakukan sehari-hari berubah, tindakan kita berubah. Dari mana kok tindakan kita berubah? Dari kata-kata. Mungkin kita dengar dari orang yang kita percaya, kita baca dari buku yang kita suka. Itu kan dari kata-kata. Akarnya kata-kata dari mana? Dari pikiran. Berarti ada mindset yang berubah. Jadi dari pikiran jadi kata-kata, dari kata-kata jadi tindakan, dari tindakan jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi karakter. Dan jangan lupa puncaknya, perhatikan karaktermu, karena karakter akan menjadi takdirmu. Kalau sudah jadi karakter, ya sudah, itulah garis hidupmu, karakter. Kalau engkau seorang pembohong, maka takdirmu adalah takdir seorang pembohong. Mungkin engkau tidak akan dipercaya oleh masyarakatmu, mungkin hidupmu akan kesulitan A, kesulitan B, kesulitan C, karena karakter pembohongmu tadi. Itu karakter. Kalau engkau orang jujur, mungkin engkau menemukan takdir dipercaya orang, disukai orang, dicintai orang, sehingga engkau diangkat jadi pemimpin, sehingga orang minta petunjuk padamu. Nah, itu takdirmu. Dari mana takdir ini kamu dapat? Dari karaktermu sebagai seorang yang jujur. Kalau engkau orangnya rajin, siap-siap menerima takdirmu, mungkin kamu jadi orang sukses, mungkin kamu jadi orang tertib, mungkin kamu jadi orang yang sehat misalnya. Dari mana itu muncul? Karena karakter kita. Jadi wahai pemimpin, ingat-ingatlah, perhatikan pikiranmu, karena dari pikiran akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata, karena dari kata-kata akan lahir tindakan. Perhatikan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan.
Perhatikan kebiasaanmu karena dia akan jadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena itulah nanti takdir yang engkau alami. Maka hari ini kita mengalami apapun, kok rasanya ndak enak ya hidup kita, kok rasanya serba sulit, kok tambah berat hidup kita bersama ini. Coba kita cek karakter apa yang kita kembangkan. Dari mana karakter itu lahir? Dari tindakan kita yang mana saja. Kemudian, kok bisa saya melakukan tindakan itu? Coba kita cek kata-kata yang mana yang mempengaruhi tindakan. Dari kitab suci kah? Dari pendapatnya tokoh ini, tokoh itu kah? Dari siapa? Dari situ akan kelihatan pikiran apa yang menggerakkan kata-kata itu. Itu kalau kita mau menelusuri sampai akarnya. Yang dalam hal ini, hari ini kita nikmati sebagai nasib kita atau takdir kita. Nah, ini petunjuk dari Lao Tzu. Terus, seorang pemimpin selanjutnya yang kedua. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Seorang pemimpin harus berani memulai, berani menginisiasi. Kadang-kadang kita, entah di level kepemimpinan yang mana, sering tidak berani melakukan apa-apa, hanya melanjutkan saja yang kemarin-kemarin sudah. Isinya mempertimbangkan, terus mikir, terus tidak berani melangkah-melangkah. Kalau kita tidak melangkah-melangkah, ya jangan mengharap hasil yang jauh, hasil yang besar. Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Mengatasi virus hari ini misalnya. Loh itu ya kita harus berani melangkah dari awal. Ya kita mimpinya kan segera virus ini selesai. Tapi kan kita harus punya rancangan apa yang kita lakukan selangkah demi selangkah sehingga sampai di titik virus ini beres. Kita selalu mimpi tiba-tiba beres, bulan depan beres, awal tahun depan beres. Loh kita punya rancangannya enggak? Sampai awal tahun depan itu apa saja yang akan kita lakukan? Dan kita sudah melangkah apa belum? Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Oke, kita sudah punya rencana sampai 3-4 tahun ke depan. Nah, kita sudah menjalankan rencana ini enggak? Kita sudah mulai melangkah enggak? Semakin lambat kita melangkah, ya semakin kita enggak selesai di tujuan target ratusan mil ini. Yes, kita ambil contoh gampang-gampangan ya untuk teman-teman yang kuliah misalnya. Apalagi mahasiswa baru hari ini. Dan ini masa-masanya banyak mahasiswa baru. Kalian mungkin target, saya Pak, target kuliah itu lulus nanti semester 6 apa semester 7. Nah, rancangannya adalah A, B, C, D. Itu kan jauh itu, sekitar 3-4 tahun yang akan datang. Loh ini, kalau kalian tidak melangkah dari sekarang, mungkin 3-4 tahun yang akan datang tidak jaminan kamu lulus. Kamu melangkahnya dari langkah kecil sekarang. Biar saya bisa pas nanti 3-4 tahun lulus, sejak sekarang saya harus mulai membaca buku-buku yang saya butuhkan untuk mata kuliah. Saya harus mulai siap-siap menyiapkan tugas-tugas, bahkan menyiapkan besok nanti tema skripsiku apa, nanti bukunya saya kumpul sedikit-sedikit sekarang sehingga waktunya nyusun referensinya lengkap dan seterusnya. Ini namanya langkah kecil. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Kalau kita tidak mau melangkah di awal, mungkin karena sibuk mempertimbangkan macam-macam, nanti sulit ini, sulit itu, tidak melangkah-melangkah, ya perjalanannya tidak dimulai-mulai. Kalau perjalanannya tidak dimulai-mulai, jangan mimpi targetnya tercapai. Maka pemimpin harus berani mulai. Meskipun diawali dari langkah-langkah kecil, asal dijalankan secara istiqomah, konsisten, selangkah demi selangkah, ya lama-lama nyampe. Tapi kalau diam saja, hanya berdebat membayangkan hasil ratusan milnya, ya masalah tidak selesai-selesai. Jadi, yang kedua nasihatnya Lao Tzu itu,
Berarti seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bergerak. Tidak menunggu, meskipun diawali dari satu langkah yang kecil. Kita pun juga ya tidak boleh melecehkan orang yang melangkah kecil. Alah kalau cuma itu aja. Alah kalau cuma segitu aja. Loh, dia sudah melangkah. Apakah kita sudah melangkah juga? Kan masalahnya di situ. Dari langkah kecil yang dirangkai akan menghasilkan ratusan mil. Terus ambil nafas dulu, minum-minum dulu. Yuk, nasihat selanjutnya untuk seorang pemimpin adalah kalau engkau depresi, berarti engkau hidup di masa lalu. Kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau engkau merasa tenang, damai, engkau hidup di masa kini. Nah, ini peringatan dari Lao Tzu. Kadang-kadang kita mimpin itu ya mengalami stres-stres dan depresinya sendiri. Biasanya depresi itu karena yang sudah terjadi. Duh, kemarin kok begini ya, kemarin kok begitu ya. Apa yang kemarin aku lakukan? Aku kok keliru ini, keliru itu. Itu namanya depresi. Depresi itu karena masa lalu. Padahal masa lalu sudah lewat. Tidak mungkin kita melakukan perjalanan waktu ke belakang. Ya kalau film. Kalau hidup nyata kan tidak bisa. Yang sudah terjadi ya sudah. Kita mikir perbaikannya hari ini. Jangan diingat-ingat, dibayangkan terus. Itu nanti sumbernya depresi. Diterima saja, diakui saja bahwa kemarin salah, sekarang saatnya perbaikan. Biar tidak depresi. Berarti apa? Sekarang yang dipikir. Kemudian kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau ini lawannya depresi tadi. Membayangkan nanti, besok, masa depan. Terus kita cemas. Waduh, ini kira-kira 3 bulan lagi kalau virus ini tidak selesai-selesai. Wah, bisa kolaps kita. Loh, ini kan khawatir kita di masa depan. Ada yang, wah tahun depan kalau masih nggak selesai. Ada yang bulan depan kalau nggak selesai. Selalu kita mikir yang depan-depan. Padahal kalau hari ini yang sekarang tidak beres, tidak nunggu besok, tidak nunggu bulan depan, kita bisa hancur hari ini. Maka menurut petunjuknya Lao Tzu, pikirkan hari ini, terima situasi hari ini. Kalau engkau merasa tenang, damai, engkau hidup di masa kini. Jadi jangan terjebak oleh masa lalu, jangan tertipu oleh ramalan masa depan. Terimalah hidup di masa kini. Jadi ini nasihat untuk para pemimpin, karena kita itu sering sekali punya ketakutan yang tidak perlu dan punya depresi, punya stres yang juga tidak perlu. Kita tidak terima masa lalu dan kita menggelisahkan masa depan. Hiduplah di hari ini saja, sekarang saja. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip keempat. Jadi pemimpin harus concern dengan hari ini. Kita membayang-bayangkan tahun depan, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, besok 2030, 2040 sekian Indonesia hancur atau Indonesia justru jaya. Itu kan bisa ya, bisa enggak. Yang penting hari ini. Kalau hari ini hidup kita garap dengan baik, kita sikapi dengan tepat, ya insya Allah masa depan penuh harapan. Kemudian yang kelima, prinsip kelima dari Lao Tzu, ini mirip dengan sebelumnya, tapi tentang masa lalu. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu melakukan itu. Apakah keluhan itu? Beban pikiran dan emosi lama. Jadi ini Lao Tzu mengingatkan kita, kadang-kadang memang masa lalu itu berat sekali untuk kita lepaskan.
Apakah itu urusan kemarin mau kuliah di mana ndak masuk, ataukah itu urusan kemarin bimbingan tesis ndak selesai-selesai sehingga ndak lulus-lulus sementara temanmu sudah lulus semua, ataukah masalah jodoh, menyesal sekali kemarin aku ndak gerak-gerak, sekarang sudah diambil teman, sudah nikah, aku ndak dapat apa-apa. Itu kan beban masa lalu. Terus di hari ini kita merasa hampa, merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa karena kegagalan di masa lalu. Katanya Rasulullah, masa lalu itu tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu, untuk mengalahkanmu. Yang membuat engkau berhenti, membuat engkau kalah itu kan keluhanmu, kecengengan. Jadi engkau cengeng menghadapi masa lalu, engkau selalu mengeluh saja tentang masa lalu. Apa sih mengeluh itu? Ya beban pikiran dan emosi yang lama engkau hidup-hidupkan terus. Sehingga kalau bahasanya Butejo, kamu tidak solutif. Hidupmu hanya ngomong tentang masa lalu, mengeluhkan kegagalan yang kemarin-kemarin. Jadi, ya contohnya gampang, misalnya hari ini masih banyak orang yang coba kemarin awal corona itu, ndak begini, ndak begitu. Sekarang kita lebih baik. Coba kemarin kita, itu kan beban pikiran dan emosi lama yang kita hidupkan terus sampai hari ini. Ya, meskipun semarah apapun, semengeluh apapun kita kan ndak bisa diulang. Kemarin sudah terlanjur begitu. Ayo kita pikir hari ini yang bisa kita lakukan yang terbaik apa. Ya hidup ini memang ya kadang tidak cocok dengan keinginan kita, kadang tidak cocok dengan ambisi, dengan target-target kita. Tapi kan bukan berarti terus kita terpaku di situ terus. Kalau katanya Ki Ageng Suryo Mentaram, keinginan itu kan biasanya mulur dan mungkret, berkembang dan menyusut. Kalau keinginan tercapai, dia berkembang, nambah keinginan lagi. Kalau keinginannya tidak tercapai, terus dia menyusut. Kalau hari ini, kalau dulu mungkin kita targetnya semoga daganganku ini bisa laku 1 bulan, laku sekian. Nah, cuma gara-gara virus corona ini, akhirnya kan situasi berubah. Itu kan nanti terus mungkret itu, ya kemarin saya target 1 bulan laku 100, sekarang ya saya targetnya laku 50 aja sudah bagus. Nah itu menghadapi situasi biasanya begitu mungkret. Tapi kalau yang 100-nya tercapai, wah berarti bulan depan saya targetnya 150 lah, itu namanya mulur, mengembang. Nah orang yang mengeluh ini orang yang tidak luas menghadapi kehidupan. Dia terpaku di satu titik saja, sehingga tidak berkembang hidupnya. Kalau ada pemimpin yang seperti ini, dia akan sangat menyusahkan yang dia pimpin. Pemimpin yang selalu mengeluh. Wah, kemarin itu salah ternyata. Yang dulu itu ternyata kita, kalau dia mengeluh terus, kalau yang mimpin aja mengeluh, apalagi yang dipimpin, apa enggak tambah bingung. Jadi menurut Lao Tzu, enggak. Masa lalu itu enggak punya kekuatan untuk menghentikanmu. Engkau sendiri sebenarnya yang membuat hidup ini seakan-akan terhenti di masa lalu. Dengan cara engkau selalu mengeluh. Engkau selalu terbebani oleh pikiranmu dan emosi lamamu. Hidup ini yang memang selalu ada kesulitan, selalu ada beban, selalu ada emosi-emosi lama yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus punya kekuatan melepaskan. Kalau kita tidak punya itu, melepaskan itu kadang diterjemah mengikhlaskan, kadang dipahami sebagai tidak terikat. Karena kalau kita tidak memiliki ini, pasti hidup kita berat sekali. Karena apa? Berapa tahun kita hidup, berapa banyak tumpuan-tumpuan kekecewaan, ketidaksuksesan, dan kegagalan itu di kepala dan di hati kita. Maka kita harus punya kemampuan melepaskan, kemampuan mengikhlaskan, kemampuan meridhoi apapun ketetapannya Allah. Itu petunjuk selanjutnya dari Lao Tzu. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak terpaku pada masa lalu, tapi siap menyelesaikan masalah di masa kini tanpa beban pikiran dan emosi lama. Terus, air adalah benda yang paling lembut. Meski begitu, ia dapat menembus gunung dan bumi. Ini dengan jelas menunjukkan
prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Ini di bait yang lain, manusia terlahir lembut dan lentur. Saat mati, mereka kaku dan keras. Tanaman tumbuh lembut dan lunak. Saat mati, mereka rapuh dan kering. Oleh karena itu, siapapun yang kaku dan keras adalah murid kematian. Sementara mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan pecah. Yang lembut dan lentur akan menang. Jadi tips ke-6 untuk kepemimpinan dari Lao Tzu adalah mari memimpin dengan kelenturan, dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Jadi tolong dipahami makna kelembutan. Kelembutan bukan berarti kerapuhan. Jadi mungkin juga bukan berarti kelembean. Lembut itu lebih dekat maknanya ke lentur. Sesuatu yang lentur itu kan sesuatu yang mudah beradaptasi dengan apapun di sekelilingnya. Itu kan lentur. Sabuk itu lentur. Orang yang menggunakan sabuk kan bisa ditekuk meskipun perutnya besar atau perutnya kecil, tinggal dicocokkan ukurannya, itu kan lentur. Ditekuk, ditaruh di tas bisa. Coba bayangkan kalau sabuk itu kaku, ya bawanya susah kayak tongkat itu. Tongkat itu kan bawanya juga ribet. Jadi lentur itu kemampuan beradaptasi dengan situasi. Mirip tadi kalau yang di bait pertama kan air. Air itu kan ada dimanapun dia bisa beradaptasi. Kalau dia kaku, misalnya dia jadi es, itu dia susah, udah tidak fleksibel lagi. Begitu dia jadi air, ya dialirkan masuk ke tempat apa saja, ke situasi apa saja, mudah. Tapi begitu dia jadi es, dia jadi kaku. Ya. Misalnya air 1 gelas, kemudian dipindah ke botol, mudah. Tapi es 1 gelas, mungkin esnya ditaruh di kulkas terus beku. Begitu dia jadi es, tidak bisa lagi sudah dia masuk botol. Geraknya jadi terbatas. Kalau dipaksa dia pecah. Jadi seorang pemimpin harusnya dia lentur, mampu beradaptasi menghadapi apapun. Inilah nanti yang disebut prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Kelembutan menaklukkan kekerasan. Kalau kita lentur dan lembut, kita bisa berhadapan dengan yang keras-keras. Kalau kita juga keras, ketemu keras, ya hasilnya mesti pecah. Tapi kalau kita lembut, lentur, ketemu keras, ya kita bisa mewadahi yang keras. Manusia itu, waktu lahir dia lembut dan lentur. Tapi begitu mati, kaku dan keras. Jenazah itu kan selalu kaku dan keras. Tumbuhan juga begitu, dia lembut, lunak, tapi nanti kalau mati dia kering, rapuh, mudah patah. Katanya Lao Tzu, oleh karena itu kaku dan keras itu muridnya kematian. Sementara lembut dan lentur adalah muridnya kehidupan. Maka para pemimpin harus lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif. Lembut. Jadi bukan lunak. Kalau lunak itu mungkin mirip dengan rapuh yang mudah patah. Kalau Al-Quran itu di juz 15, titik paling tengah, kalau di Al-Quran zaman dulu biasanya diwarnai dengan warna merah, itu ada kata falyatalattaf. Falyatalattaf itu satu akar kata dengan latif tadi, maka lenturlah, maka lemah lembutlah, jangan kaku. Karakternya Islam itu ya mungkin mirip seperti kata-kata di tengah Al-Quran tadi. Falyatalattaf, berlembut-lembutlah. Dengan itu nanti Islam bisa jadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kalau kita keras, gerak kita terbatas, dan kemungkinan berhadapan dengan kekerasan yang lain akan terjadi pecah, konflik. Ini juga jadi pedoman kita kalau berhadapan dengan yang keras-keras. Hati-hati, karena kalau kita juga keras, hasilnya bisa patah, bisa pecah, bisa rusak kita semua. Pemimpin harus mampu mengendalikan ini.
Jadi itu prinsip yang keenam. Prinsip yang ketujuh, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Jadi ini untuk kita semua, khususnya para pemimpin. Ya memang hidup ini kita isi dengan target-target, cita-cita, keinginan. Tugas kita di hadapan target dan cita-cita serta keinginan, mungkin kalau organisasi visi misi, itu yang mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kapasitas kita biar terpenuhi. Urusan hasilnya ya banyak faktor, termasuk ridho dan izinnya Tuhan dan izinnya Allah. Apapun yang nanti jadi buahnya, kita harus siap menerima. Kalau tidak, pasti kita akan ketemu dengan sikap ini, namanya kurang puas. Kalau kita meladeni kekurangpuasan ini terus-menerus, maka hidup kita akan sangat lelah, sangat capek. Kalau tidak percaya, ya silahkan dibaca mungkin sejarah para pemimpin itu, para pemimpin tertentu lah. Coba dicari yang kisah-kisah mereka yang betapa capeknya mereka itu. Napoleon kah, Hitler kah, ya kan? Kurang apa capaian mereka, tapi masih kurang puas terus, masih ingin memiliki terus. Sudah punya ini, ingin itu. Sudah hasil ini, masih kurang puas terus. Ya sudah, kalau kita punya mental kayak gini, ya pada akhirnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kalau bahasanya Lao Tzu, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada kurang puas, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Ini membuat capek kita sebagai pemimpin dan juga orang-orang yang kita pimpin. Wong ini sudah dituruti, ada lagi nambah itu lagi, nambah itu lagi. Pemimpin yang tidak puas terus, ya lama-lama dia akan menyusahkan yang dia pimpin dan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi harus punya titik istirahat, titik syukur, titik ridho. Kalau tidak hasilnya capek. Biasanya kalau sudah capek, pikirannya tidak jernih. Terus nabrak kiri, nabrak kanan, terus blunder. Mirip kayak sepak bola itu kan. Kalau sudah capek, terus pokoknya dibilangin apa saja, teori-teori main sepak bola apa saja sudah tidak peduli lagi. Wong sudah capek. Rencananya nendang ke kanan, ya beloknya ke kiri, ya memang sudah capek. Nah, jangan sampai institusi lembaga kita mengalami kelelahan. Kenapa lelah? Karena tidak punya rasa syukur, isinya kurang puas, terus ingin memiliki terus. Dan ini seperti kutukan. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Ayo mengenali titik kapan kita berhenti, kapan kita bersyukur.